ada satu penelitian berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada mahasiswa di Surabaya diperintah oleh pembimbingnya. Dia mengambil jurusan geologi tentang gempa. Dia disuruh kumpul data-data gempa bumi menurut kalender Hijriah. Dia kelompokkan. Ini gempa bumi terjadi di bulan Muharram, ini gempa bumi terjadi di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 50 tahun yang lalu ada datanya. Ada di Amerika tempat data gempa bumi. Ada hal yang menarik jamaah salat Jumat rahimakumullah. Penemuan mahasiswa ini dia tercengang. Begitupun juga dosen pembimbingnya. Karena dia temukan gempa bumi minim terjadi ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mempertemukan kita bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang ada satu malam kalau kita beribadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan, 84 tahun. Karena tidak ada ucapan paling pantas kita lepaskan kecuali rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala ni'mat, atas nikmat iman yang Dia berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu penelitian berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada mahasiswa di Surabaya diperintah oleh pembimbingnya. Dia mengambil jurusan geologi tentang gempa. Dia disuruh kumpul data-data gempa bumi menurut kalender Hijriah. Dia kelompokkan. Ini gempa bumi terjadi di bulan Muharram, ini gempa bumi terjadi di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 50 tahun yang lalu ada datanya. Ada di Amerika tempat data gempa bumi. Ada hal yang menarik jamaah salat Jumat rahimakumullah. Penemuan mahasiswa ini dia tercengang. Begitupun juga dosen pembimbingnya. Karena dia temukan gempa bumi minim terjadi ketika di bulan Ramadan. Di tahun-tahun yang lalu. Dan bukan cuma 1 tahun, 50 tahun yang lalu, 50 sampai 75 tahun yang lalu. Berarti ketaatan seorang hamba, ketaatan manusia kepada Rabbnya juga menjadikan bumi ini tenang. Karena Ramadan identik dengan frekuensi ibadah bertambah dan banyaknya manusia yang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ketemu Ramadan. Dia bulan yang satu-satunya lapasnya disebut utuh oleh Allah. Syahrul Ramadan
allati unzila fihi al-Qur'an. Yang lain tidak disebut secara detail. Muharram tidak ada, Safar tidak ada, Jumadil Awal tidak ada, Jumadil Akhir, Ramadan. Begitu berkahnya bulan Ramadan. Dan di dalam Ramadan ini ada hadis Nabi yang menyampaikan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Kalau tentara, perisai yang dia lindungi itu kepala dan jantungnya. Ini yang titik kematiannya manusia. Tapi kita, Allah memberikan kita perisai pelindung yang membuat kita kena panas setan, membuat kita asfala safilin. Dua alat vital yang kita miliki, yaitu syahwat perut dan syahwat di bawahnya perut. Dosa pertama yang dilakukan manusia kan adalah syahwat perut. Kata Allah di dalam Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Tinggal kamu berdua di sini di surga, makanlah sekehendakmu, tapi ada satu pohon jangan kau dekat-dekatin. Apa yang terjadi? Karena dia sudah berjanji iblis bahwa akan la'udwiyannahum ajma'in, akan kugelincirkan seluruhnya. Maka apa yang terjadi? Kakek kita yang pertama terperdaya panah iblis, yaitu syahwat perut. Yaitu kita ketika dia didatangi, hal adullukum ala syajaratin khuldi wa mulkin la yabla, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekal? Wah, disinilah buaian rayuan iblis. Jadi buah sajatul khuldi itu bukan dari Allah, dari iblis. Jadi banyak hal-hal dosa biasa disebutkan nama-nama yang kelihatan baik, seperti pelacur diganti nama dengan PSK. Itu yuwaswisu syaitan, bisikannya syaitan itu yang diganti nama. Sebagaimana juga ini syajaratul khuldi, pohon kekal, wa mulkin la yabla. Kalau engkau makan ini Adam, kamu akan tinggal abadi dan tidak akan yang musnah. Terperdayalah kakek kita semua yang disebabkan oleh syahwat perut. Perut ini jamaah salat Jumat rahimakumullah dididik di Ramadan untuk dikendalikan. Ada makanan di siang hari, statusnya makanan itu Allah tidak ubah menjadi haram. Ada minuman di siang hari, statusnya minuman itu tidak haram. Tapi kita tidak mau meminumnya karena haus ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan di siang hari, tapi kita tidak mau memakannya sekalipun lapar, karena lapar ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti setelah Ramadan ada godaan, ada obsesi, karena banyak orang melakukan keserakahan. Jadi dosa pertama yang dilakukan manusia menurut ulama adalah serakah, keserakahan perut. Yang dia banyak dikasih nikmat Adam. Iya, wa kulu minha haitsu syi'tum. Makan muku semua buah-buahan di sini, satu je tidak. Apa yang terjadi? Yang satu itulah yang dilarang, dia langgar. Di mana kira-kira penyebabnya? Serakah. Itulah yang terjadi di televisi. Kita lihat ada orang yang bertriliun-triliun, bermiliar-miliar kekayaannya, yang dia memasukkan BBM tidak terhitung kekayaannya, tapi tetap menyelewengkan kekayaan kas negara. Perutnya yang mendorong, dan itu serakah. Olehnya itu perut ini dikosongkan, karena Allah didik kita supaya kita tidak perturutkan dia. Karena perut ini dua efeknya, membuat sumber penyakit. Ibnu Sina mengatakan ada dua yang membuat binasa anak cucu Adam dalam berkaitan dengan badannya, yaitu meninggalkan kebiasaan jalan kaki dan menimbun-nimbun makanan di perutnya. Sehingga itulah kita sebenarnya berpuasa memasang anti peluru di sini, di perut kita. Perisai. Nabi mengatakan asyamu junnah.
kajunnatil junudu fil qital, seperti perisainya pasukan yang berperang. Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berpuasa memberi perisai pelindung di bawahnya perut. Di bawahnya perut ini adalah kehormatan. Dan Nabi pernah bersabda, man hafidha ma baina pukmaihi wa farjahu dakhalal jannah. Siapa yang bisa menjaga di antara bibirnya, ini juga perut, karena yang masuk ini di perut melalui bibir, dan kedua di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, dakhalal jannah. Bagaimana kita memasang perisai ini di kemaluan kita? Siang hari istri kita itu tidak haram. Di bulan Ramadan dia tidak haram, tidak beralih status bahwa dia haram pergi di rumah, tidak. Tetap sama-sama tidur, tetap sama-sama bercakap-cakap di rumah. Tapi ada syahwat yang mau datang, kita tidak memperturutnya, meskipun istri kita itu halal, karena kita persembahkan, mengendalikan syahwat ini dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kedua manusia itu setelah serakah, yaitu penyebabnya kelamin. Siapa yang melakukan dosa didorong oleh kelaminnya adalah Habil yang dibunuh oleh Qabil, yang dua bersaudara. Kenapa? Dia kembar. Habil, Qabil, Iklima dan Labuda. Kembar ini mau dikasih menikah silang. Iklima ini yang cantik dijodohkan, dinikahkan dengan Habil, kalau bukan Qabil. Salah satunya cemburu, dia tidak senang, maka diberikanlah dia ujian untuk mengorbankan apa yang paling dia suka. Salah satu dari dua bersaudara ini mengorbankan hewan ternaknya, dan begitu dia korbankan langsung datang kilat petir dari langit menyambarnya. Hilanglah itu, dianggap bahwa diterimalah kurbannya ini, putra Nabi Adam. Satu berkurban dengan tanaman. Tanaman itu tanaman layu, bukan yang terbaik yang dia miliki, dan dibiarkan teronggok di tempat yang dia ingin persembahkan. Apa yang terjadi? Disinilah terjadi sumber malapetaka. Terjadilah pembunuhan pertama di dunia yang dilakukan oleh dua bersaudara. Tapi pemicu utamanya adalah syahwat di bawahnya perut. Dan kita di bulan Ramadan ini sementara membentuk benteng melindungi diri kita untuk tidak gampang melakukan dosa. Perzinahan ini di mana-mana, Bapak Ibu. Di jalanan ada warung-warung remang-remang. Ke keluar kota ada aplikasi mencari laki-laki, perempuan mencari laki-laki, laki-laki cari perempuan. Tapi kalau kita seorang yang konsisten berpuasa, ada yang mengganggu di kamar hotel kita ketika ditugaskan kerja di luar kota, maka kita bisa menolaknya. Wahai perempuan, saya ini 1 bulan dididik Allah, tidak kusentuh istriku di siang hari selama 1 bulan. Dan dia lebih cantik dari kamu. Saya halal bagi saya dia, sementara engkau haram bagi saya. Maka terlindungilah dia, terbentengilah dia, terperisailah dia dari digelincirkan panah iblis melalui syahwat daripada dibawa perutnya. Itulah outputnya ketakwaan jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ini mengarah kepada hamba Allah yang semakin taat, karena yang halal saja tidak mau konsumsi pada waktu tertentu, yang halal saja tidak mau kita sentuh pada waktu tertentu. Dan insya Allah 11 bulan yang akan datang kita mempunyai pelindung yang kuat, tidak akan bisa ditembus oleh godaan syahwat perut dan syahwat di bawahnya perut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ada hal yang sebagai terakhir ini untuk jamaah. Hendaknya di Ramadan ini kita tidak alpa salat 40 rakaat. Banyak sekali itu. Sebenarnya 40 rakaat ini sudah kita kerjakan jamaah.
Kenapa? Salat yang diperumpamakan oleh Nabi seperti engkau mandi 5 kali sehari semalam. Ara'aitum law anna nahara bibabi ahadikum yaghtasiluna kulla khamsin marratan hal yabqa min darani syai'un. Nabi bertanya kepada sahabatnya, bagaimana pendapatmu kalau di depan pintu rumahmu ada sungai, engkau mandi di dalamnya 17 kali atau 5 kali sehari semalam? Hal yabqa min daranihi? Apa? Syai'un? Adakah yang melengkek kotoran di badanmu? Apa kata sahabat? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Pasti tidak ada yang melengkek di badan kami kotoran sedikit pun 5 kali. Langsung Nabi menimpali, Pathalika masalus salati khamsin yamhullahu bihinna khata'i. Begitulah perumpamaan salat 17 rakaat yang fardu dengannya Allah hapus dosa-dosa kalian. Selanjutnya ada salat yang ganjarannya seperti bangun masjid. Ini kan ada bangun masjid, ini ganjarannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan rumah di surga. Tentu kita di sini tidak semua bisa bangun masjid, tapi ada amalan sama dengan kita dibangunkan masjid di surga. Kata Nabi, man shalla 12 raka'atan yawman wa lailah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang salat sunnah 12 rakaat siang maupun malam hari, dibangunkan baginya rumah di surga. Yang mana salat sunnah itu 12? 4 rakaat dijelaskan dalam hadis Imam At-Tirmizi, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya 10, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itulah salat sunat fajar. Kalau itu dipelihara, maka kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi yang mengatakannya. Jadi 17 tambah 12 sudah 29. Selanjutnya ada salat maqamam mahmuda, diangkat derajatnya orang yang mengerjakannya, yaitu salat malam. Itulah salat tarawih yang 8 rakaat kita kerjakan. Itu yang mengangkat derajat kita, dan ditutup dengan witir, salah satu salat yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul witran. Sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil, dan witir itulah yang menjadikan ibadah kita ganjil dan Allah mencintainya. Jadi 29 tambah 11 sudah 40 rakaat. Kalau 40 rakaat ini dipelihara jamaah salat Jumat rahimakumullah sampai 30 Ramadan, karena prediksi saya ini Ramadan nanti 30, karena dikasih ganjil kemarin ini Sya'ban. Kalau Sya'ban 29 biasanya lazimnya itu dikasih 30 Ramadan. Jadi kalau 40 setiap hari rakaat, maka jumlah ibadah kita selama Ramadan 1200 rakaat. Dan insyaallah punya modal kita untuk lebih bertakwa, menjaga ketakwaan sampai Ramadan selanjutnya dipertemukan oleh Allah, karena Nabi berwasiat, ittaqillaha haitsu makun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa Pamaros aminan mutama'innan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma tsakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salam. أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا